Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya yang tidak terhingga sehingga kita tidak dapat kita hitung. Walaupun pohon-pohon di bumi ini dijadikan pena, dan juga maupun daun-daun di setiap pohon di dunia ini dijadikan kertas, atau maupun air-air di lautan, di samudra dijadikan sebagai tinta, tidak cukup untuk menghitung seberapa banyak Allah memberikan hidayat serta nikmat kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesyukur-syukurnya. Karena kita tidak ada yang meminta sedikit pun kita untuk bernafas. Mungkin nanti kita ada pada saat mau tidur, ya Allah, bangunkanlah hamba dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan juga tidak ada yang berdoa seperti itu, tetapi Allah tetap memberikan kita nikmat untuk bernafas dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa kita kirimkan SMS selawat menyertai salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Rasulullah, pengubah zaman dari zaman yang gelap, penuh dengan kegelapan serta jahiliyahnya dunia ini, menuju ke zaman yang terang benderang, penuh dengan halal bihalal di mana-mana, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, tausiah saya pada hari yang berbahagia ini adalah tentang yakin adalah amalan hati. Yakin itu adalah komitmen. Kita semua sudah mengetahui apa itu komitmen. Yang memang harus kita haruskan satu totalitas, tanpa ada bermain-main. Komitmen, totalitas, ikhlas, dan juga istiqomah. Karena hati juga itu sesuai dengan keyakinan. Misalnya, ada orang yang mengatakan, aku mencintaimu, hanya dari lisan. Jangan percaya terlebih dahulu, karena belum tentu di hati dia menyukai kita. Kecuali ya, emang ada orang bilang, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi itu baru dari omongan, belum dari hati. Tulislah apa yang kamu inginkan. Tuliskan, emang buktikanlah jika kamu emang benar-benar menyukainya. Kok emang iya kamu menyukainya, tuliskanlah di buku nikahmu di masa depan nanti. Catat. Karena cinta itu emang datangnya dari hati, dari mata turun ke hati. Jika cinta itu hanya dari mata, orang mungkin jika sudah tua, sudah berumur lah misalnya, mungkin sahaja dia, jika dari mata saja dia sukanya, ya istriku sudah tidak cantik lagi, suamiku tidak tampan lagi, ya aku ceraikan sajalah, cari yang baru. Itu bukan cinta. Cinta itu dari hati. Kenapa? Jika dari hati kita mencintainya, insya Allah, walaupun mukanya sejelek apapun, mau sehitam apapun, mau seputih apapun, mau sekurang apapun, jika dari hati cintanya, insya Allah bakal akan kuat. Sama seperti iman. Iman, jika kita hanya dari mulut, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada kitab Allah, itu orang munafik pun juga bisa. Orang munafik pun juga bisa berdusta melalui lisan. Lisan dia memang beriman, hati dia kotor. Itulah orang munafik. Perkataan tidak sesuai dengan apa yang ia katakan, karena belum tentu yang di depan sesuai dengan yang di belakang. Oleh karena itu, sebelum kita mengimani Allah Subhanahu wa taala,
kuatkan hati kita. Karena jika dari mulut saja, dari mata saja, dari telinga saja, dari isyarat saja, itu udah level standar kali. Misalnya kita sambung ke tentang cerita cinta tadi. Jika orang tua ada yang bertanya kepada anak sebelum menikah, "Nak, apakah hatimu sudah siap?" Hatimu, bukan rasamu. Rasa mungkin mendekati hati, cuma lebih tepat ke hati. Apakah hatimu sudah siap untuk menerima dia? Bukan apakah matamu siap untuk melihat dia, bukan, tapi hati. Oleh karena itu, kita harus kuatkan keyakinan itu melalui hati kita. Hati itu adalah inti kehidupan. Kenapa? Jika dari hati, insya Allah kita ikhlas karena Allah Ta'ala, beribadah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karena manusia. Beribadah karena Allah Ta'ala, berzikir karena Allah Ta'ala, berbuat kebaikan karena Allah Ta'ala. Karena kita semua sudah mengetahui di hadis Arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu sesuai dengan apa yang ia niatkan, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia lakukan dengan niatnya tersebut. Oleh karena itu, mari kita ubah niat kita. Kita ubah niat dari hati kita, bukan dari lisan kita. Karena hati itu fi qalbi, laisa fi lisan. Dari hati, bukan dari mulut. Karena mulut bisa kemana saja, bisa melukai orang, bisa menyehatkan orang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita kuatkan hati kita untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang apa Allah bilang kita? Coba kita kaji dalam surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih sama kita. Allah itu, walaupun kita tidak minta, Allah untuk ngasih kepada kita nikmatnya, yang telah menjalankan kita Al-Quran. Allah lah yang beri kita ilmu. Guru memang menjalankan ilmu, tapi guru hanyalah sekedar perantara. Tapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkahnya pelajaran dari guru itu adalah dari adab dan juga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia yang menciptakan manusia. Allah lah sang Khalik. Kita adalah sang makhluk yang harus beribadah kepada sang Khalik. Dan Allah lah yang kita pandai berbicara. Kita pandai berbicara di sana dan di sini, tapi kita gunakan hal yang baik-baik. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Sebelum ada MTK, Allah sudah menjelaskan. Sebelum ada IPA, Allah sudah menjelaskan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Ini juga tentang pelajaran. Allah sudah menjelaskan sebelum ada pelajaran. Itulah Allah yang Maha Esa, yang awal dari yang paling awal, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, kuatkan hati kita untuk meyakini bahwa Allah itu adalah Esa, dan tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah Ahad, Allah yang Maha Esa. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang salah dari diri Anda sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.